Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2018. Baik, jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang sel hewan dan sel prokariotik. Jadi sebelum kita membahas keduanya, sebaiknya kita apa sih itu sel? Jadi sel itu penyusun utama sekaligus unit terkecil yang menjalankan aktivitas dari suatu organisme. Walaupun ukurannya kecil, namun setiap sel itu memiliki tugas yang spesifik demi keberlangsungan suatu hidup organisme. Jadi sekarang kita akan membahas tentang sel hewan. Jadi sel hewan itu adalah nama umum dari sel eukariotik yang menyusun jaringan pada hewan. Namun sel hewan itu berbeda dari sel eukariotik lainnya. Contohnya itu seperti sel tumbuhan. Karena mereka tidak ada dinding sel dan kloroplas. Dan biasanya mereka memiliki vakuola yang ukurannya kecil, bahkan pun tidak ada. Jadi dalam sel hewan itu ada beberapa strukturnya. Yang pertama itu ada membran sel. Jadi membran sel itu sebagai pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein dan lemak. Dan fungsinya itu sebagai mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral, menerima rangsangan dari luar, dan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Dan ada juga sitoplasma. Jadi sitoplasma itu berupa cairan sel memiliki bentuk seperti dengan gel. Jadi fungsinya itu sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Dan ada selanjutnya itu yang ketiga, nukleus. Nukleus itu organel terkecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Dan fungsinya itu sebagai tempat terjadinya replikasi dan juga untuk menjaga integritas gen-gen. Selanjutnya itu ada membran inti. Jadi membran inti itu elemen struktural nukleus yang membungkus keseluruhan organel untuk melindungi inti sel. Dan juga ada itu retikulum. Jadi retikulum itu memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel, dan fungsinya itu sebagai untuk membersihkan sel berbahaya di dalam sel. Selanjutnya itu ada Golgi organel. Jadi Golgi organel ini dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel seperti ginjal. Memiliki bentuk seperti kantong pipih yang ukurannya kecil dan besar dan terikat oleh membran. Selanjutnya itu ada mitokondria. Jadi mitokondria itu organel terbesar yang ada berguna sebagai mesin dalam sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi asam amino. Selanjutnya itu adalah ada ribosom. Jadi ribosom itu sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Dan fungsinya itu sebagai tempat proses sintesis protein. Dan selanjutnya itu ada lisosom. Jadi lisosom itu sel berupa kantong terikat dan membran yang berisi kandungan enzim. Dan fungsinya itu untuk mencerna materi dengan menggunakan intraseluler. Dan selanjutnya itu ada peroksisom. Jadi peroksisom itu sel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase, dan fungsinya itu untuk merubah lemak menjadi karbohidrat. Dan selanjutnya itu ada sel prokariot. Jadi apa sih itu sel prokariot? Jadi sel prokariot itu sel yang tidak memiliki nukleus
atau yang tidak memiliki organel yang terbungkus oleh membran. Jadi ada di sini beberapa struktur dalam sel prokariot. Jadi yang pertama itu membran plasma. Jadi membran plasma itu membran yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran plasma itu bagian yang bertanggung jawab mengontrol zat organik dan ion untuk dapat keluar masuk sel. Dengan kata lain, membran plasma bertugas melindungi sel dengan cara menyaring dan mengatur lalu lintas ion dari dalam maupun dari dalam tubuh sel. Dan ada juga yang kedua itu sitoplasma. Jadi sitoplasma itu bagian yang berbentuk cairan yang ada di dalam membran sel, di dalam membran plasma. Jadi dia tersusun dari air, protein, lipid, mineral, serta enzim-enzim. Di dalam sitoplasma itu terjadi metabolisme sel berupa penyusunan dan penguraian zat-zat yang kemudian digunakan sebagai energi bagi sel tersebut. Pada sel prokariotik, sitoplasma ini adalah bagian terbesar di dalam sel. Dan selanjutnya itu ada ribosom. Jadi ribosom itu bagian sangat kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya juga ada materi genetik. Jadi materi genetik ini terbagi menjadi 2 unit, yaitu DNA dan RNA. DNA ini tersusun dari gula, deoksiribosa, fosfat, dan nitrogen yang membawa informasi ataupun pewarisan sifat dari suatu organisme. Dan RNA itu bertugas membawa kode genetik yang kemudian dalam proses sintesis protein akan diubah menjadi asam amino. Selanjutnya itu ada dinding sel. Jadi dinding sel itu tersusun atas polisakarida, lemak, dan protein. Dan fungsinya itu sebagai pelindung, memberi bentuk tetap, terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Di sini juga ada ciri-ciri sel prokariotik. Jadi yang pertama itu ciri-cirinya itu memiliki membran plasma dan memiliki nukleus seperti DNA dan RNA yang tadi. Yang kedua itu memiliki sitoplasma dan tidak memiliki membran inti. Jika sel hewan tadi memiliki membran inti, sedangkan sel prokariot ini tidak memiliki membran inti. Ukuran sel prokariotik ini lebih kecil dibanding sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan terlihat dalam rantai ataupun berjumlah ratusan. Jadi sel ini walaupun dia sel tunggal, tetapi dia akan tetap terlihat apabila jumlahnya itu ratusan. Jadi contoh sel ini adalah bakteri Escherichia coli. Dan juga ada perbedaan sel hewan dan sel prokariotik. Jadi sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki selaput inti, sedangkan sel eukariotik itu memiliki selaput inti. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.